Dan bisa bergerak. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Yuk berdoa, mulai. Tentang apa ya, etika dan resiko kecerdasan artifisial. Anak-anak pastinya bingung ya, artifisial. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional, berpikir komputasional dan konten digital. Nah, semua itu kemarin kita berpikirnya seperti komputer ya. Nah, sekarang manusia sudah dijadikan komputer. Nah, terus efeknya punya enggak? Nah, maka kita akan belajar tentang etika dan resiko KA. KA itu kecerdasan artifisial. Kalau kamu istilahnya bahasa Inggrisnya AI, itu ya, tapi kalau bahasa Indonesianya menggunakan KA. Apa? KA, kecerdasan artifisial. Nah, apa yang dimaksud kecerdasan artifisial? Nah, pastinya kamu sudah tahu nih, pernah lihat ini kok ada Pak Jokowi, ada ini. Nah, ini artifisial, ini adalah kecerdasan buatan. Nah, buatan di sini otomatis apakah ini benar? Apakah ini benar apa tidak? Data ini kok kamu mendapati gambar yang seperti ini? Pastinya ada ini betul enggak? Pastinya ada hasil editan istilahnya kamu, atau istilahnya ini kok editan istilahnya kamu, atau istilahnya ini kok nggak pas. Nah, jadi perlu ada validasi. Nah, maka apa sih kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan yang didukung oleh digital. Nah, sekarang nanti kita akan belajar pada bab ini, yaitu mendefinisikan konsep KA, kemudian menjelaskan kualitas data. Nah, itu tadi ada gambar. Kalau datanya benar apa enggak itu? Kok ada gambar seperti itu? Pas apa tidak? Kan seperti itu ya. Nah, kemudian menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu pas apa tidak? Ketika kita sebarkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan data yang tadi kita lihat gambar itu. Nah, misalnya itu. Kemudian etikanya bagaimana kalau kamu melihat gambar seperti itu? Kamu harus seperti apa melihat data yang kamu lihat tadi? Nah, harus seperti apa? Nah, nanti kita akan belajar di sini di bab 2. Kemudian bab 3 ya. Kemudian menerapkan etikanya bagaimana? Kemudian menganalisis konten tadi itu benar apa enggak. Nah, kita pakai aplikasi Deepfake. Apa? Aplikasi Deepfake. Coba benar apa tidak aplikasi itu. Jadi kegiatan hari ini nanti kita akan mengerti sih tentang konsep AI kalau kamu tahu ya, tapi bahasa Indonesianya KA ya. Kemudian dijelaskan kualitas datanya betul apa tidak, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan atau enggak, kemudian etikanya bagaimana. Nah, sekarang kita akan menganalisa Deepfake juga.
Nah, itu kegiatan hari ini. Ya, masih bisa dipahami ya bahwa hari ini kita akan belajar macam-macam itu yang akan kita kupas pada hari ini. Oke, sekarang anak-anak pastinya. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak paham dulu enggak tentang AI? Kalau kamu pahamnya AI ya, Mas ya. Nah, sekarang kita pahamnya tentang pakai konsep kecerdasan nih. KA itu kecerdasan artifisial. Kalau kamu melihat pakai AI, ya, yang kamu kenal AI. Tapi kalau bahasa Indonesia pakai KA. Nah, enak AI atau KA? KA, karena kita orang Indonesia pakainya KA biar tahu sih. Oh, artinya itu kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan yang didukung oleh digital. Ya, jadi digital dibuat seperti manusia. Jadi disuruh apapun digital itu manut. Nanti kita akan praktek itu ya. Nah, sekarang KA atau AI itu apa? Yaitu konseptual tentang mesin yang bisa mesin itu kan digital ya, mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi manusia menyuruh sesuatu, dia nurut atau sama dengan perintahnya. Nah, seperti memahami bahasa, merencanakan, bermain catur atau dan sebagainya. Itu ya. Paham ya yang dimaksud KA? Paham. Nah, setelah itu kita kan harus nggak kelihatan. Setelah itu kita harus tahu bahwa KA itu harus diuji kualitasnya. Coba kamu tadi melihat gambar yang tadi, kira-kira kualitasnya pas apa enggak? Enggak pas ya, karena ada yang tidak sempurna, mungkin kepalanya besar tidak sesuai dengan badannya, jelas itu kelihatan editan gitu ya. Nah, maka kualitas datanya kita pastikan dulu. Kualitas datanya dipastikan benar apa tidak. Ini enggak terlalu terlihat ya. Nah, berfungsi apa? Fungsinya kita melihat kualitas datanya itu untuk fondasi, untuk melatih, menguji, oh itu pas nggak dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan kepalanya ya ukurannya sesuai dengan badannya, kakinya ya kudunya kodol, gitu kan? Nah, itu kita lihat kualitasnya. Nah, sekarang kita menerapkan nih, karena kamu sudah melihat gambar tadi, misalkan itu kira-kira etikanya bagaimana? Etika dan resiko penggunaannya. Misalkan berdasarkan tadi kan hasil KA itu tadi, hasil KA kemudian dibuat sedemikian rupa, kira-kira pas nggak? Nah, kita uji kualitas datanya. Kok kepalanya lebih besar dari badannya? Nah, itu kualitasnya kan berarti nggak pas. Maka masih belum sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Maka etikanya bagaimana kita sebagai orang yang menggunakan KA? Nah, kita harus tahu salah satu aspek utama dalam etika menggunakan KA adalah memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara transparan dan adil serta menghormati hak cipta. Menghormati hak cipta, maksudnya misalkan Bu Anita sudah menciptakan ini terus diedit sama kamu, nah itu kan menghilangkan hak cipta ya. Kadang suaranya lagunya siapa diganti suaramu, nah itu berarti menghilangkan hak cipta. Maka kita boleh berkreatif tetapi jangan merugikan orang lain ya. Nah, harus menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Misalkan wanita sekarang teman-teman sudah mendesain, tetapi diolah sama kamu di atas namakan Anita, misalnya seperti itu. Itu kan berarti menghilangkan jejak ya, jejak aslinya. Sama halnya orang menggambar tadi, menggambarnya ibu siapa? Megawati, tetapi diganti dengan badannya siapa tapi kepalanya masih utuh. Nah, itu berarti menghilangkan hak cipta. Nah, etikanya kita harus bagaimana? Harus
adil bahwa memang itu adalah yang buat bukan kita, kelihatan editannya, ya. Ya, jadi ruang lingkup dari etika dan resiko KA ini, jadi kita lihat dulu prinsip kerjanya bagaimana, kualitas datanya tadi ya, kemudian implementasi kalau dipraktekkan di Puan, ya, atau oh ini gambarnya wanita masih piknik di sana, rumahnya sepi, akhirnya di Bogor, misalkan seperti itu. Nah ini berarti penyalahgunaan dalam penggunaan. Kemudian bias dalam data. Bias itu gini, wanita apa bukan ya? Tadi itu benar-benar Bu Mega atau Pak Jokowi. Nah ini jadi bias itu rancu, ada kemungkinan. Benar enggak foto begini? Ini fotonya Bu Anita. Nah berarti ada penasaran begitu, bias. Jadi tidak pasti. Nah, maka hasil KA itu kadang tidak pasti karena hasil editan, sama halnya kamu foto cantik kok. Berarti itu bias apa enggak hasilnya? Bias karena tidak sesuai dengan aslinya. Adil apa enggak? Wong wajahnya monyong tapi kelihatan cantik. Yuk dibuka. Lampunya masih sepi. Sudah, nanti kita akan buat kelompok ya, tangan. Jadi kita akan, halo, lihat sini, kita akan berdiskusi buat kelompok depan belakang, ya, depan belakang, seperti biasa ini berdua saja nggak apa-apa, ini sama belakang. Ya. Atau sini Mbak, kamu maju sini. Kamu maju dulu sini, yang ini nanti pindah sini. Tuh, jadi tapi kan Mbak tetap sendirian, nggak usah gitu aja. Berarti ini sama ini tetap kalau berdua, nggak apa ya, karena nggak masuk juga. Nah, anak-anakku nanti kita diskusi. Presentasi yang selanjutnya dari teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti apa diskusinya, silakan. Oke, siap. Oke, ya, terima kasih. Inilah presentasi dari teman-teman kamu. Kita ada dapat untuk teman kamu. Terima kasih. Sekalian, berarti kita dapat simpulkan ya bahwa hari ini etika dan resiko KA itu apalagi kita harus melihat kualitas datanya. Terus apa lagi? Jadi harus gimana kalau melihat konten tidak harus disebarluaskan karena kan menyalahgunakan tadi apa hak cipta. Terus apalagi ketika kita akhirnya tidak hoak ya, berita hoak itu akan tindakan kita untuk meminimalisir kita berita hoak, maka kita harus punya etika dan menyalahgunakan atau resiko dari KA. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita merefleksi nih.
data atau kualitas datanya. Oke, itu ya. Anak-anakku sekalian berarti sudah tahu nanti ada tugas di sini di Google Form. Silakan nanti dikerjakan. Bu Anita tunggu untuk mengerjakan Google Form-nya. Ya, mengerjakan Google Form-nya nanti akan terkumpulkan, terkirim sebagai asesmen pada hari ini. Ya. Nah, kalau sudah kita akan terima kasih anak-anak, berarti hari ini kita sudah selesai. Bu Anita bisa akhiri. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, hari ini berarti sudah paham semua ya. Nanti kita akan ketemu di kemudian hari dengan pembelajaran yang berbeda ya, dengan materi yang selanjutnya. Oke anak-anakku, dari selanjutnya nanti dilihat bukunya. Kemudian kita tutup dengan salam dan bacaan hamdalah bersama. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin.